Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa, Yesus membawa Petrus, Yohanes, dan Yakobus naik ke atas gunung untuk berdoa. Ketika Yesus sedang berdoa, rupa wajahnya berubah dan pakaiannya menjadi putih berkilauan. Lalu tampaklah dua orang berbicara dengan dia, yaitu Musa dan Elia. Keduanya menampakkan diri dalam kemuliaan dan berbicara tentang tujuan kepergian Yesus yang akan digenapinya di Yerusalem. Sementara itu Petrus dan teman-temannya telah tertidur, dan ketika terbangun mereka melihat Yesus dalam kemuliaannya. Juga kedua orang yang berdiri di dekat Yesus itu. Ketika kedua orang itu hendak meninggalkan Yesus, Petrus berkata kepadanya, "Guru, alangkah baiknya kita berada di tempat ini. Biarlah sekarang kami dirikan 3 kemah, 1 untuk engkau, 1 untuk Musa, dan 1 untuk Elia." Tetapi Petrus tidak tahu apa yang dikatakannya itu. Sementara ia berkata demikian, datanglah awan menaungi mereka. Ketika masuk ke dalam awan itu, takutlah mereka. Lalu terdengarlah suara dari dalam awan itu yang berkata, "Inilah putraku yang aku pilih, dengarkanlah dia." Ketika suara itu terdengar, tampaklah Yesus tinggal seorang diri. Murid-murid itu pun merahasiakannya, dan pada masa itu mereka tidak menceritakan kepada siapapun apa yang telah mereka lihat itu. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Doa adalah kekuatan yang memulihkan hidup. Ibu bapak, saudari-saudara yang terkasih dalam Kristus, masa prapaskah yang sedang kita jalani ini merupakan masa tobat. Masa yang penuh rahmat bagi kita semua untuk memperbarui diri dan hati dengan meninggalkan manusia lama kita dan berpaling kembali kepada Yesus. Tentu ada banyak cara yang bisa kita upayakan di masa tobat ini, seperti pantang dan puasa, melakukan berbagai macam tindakan amal kasih, melakukan berbagai macam kegiatan-kegiatan pelayanan, dan mencoba lebih giat lagi di dalam tugas-tugas pengabdian dan pelayanan kita. Hal-hal itu semua kita upayakan, kita lakukan supaya apa? Supaya seluruh hati kita, supaya kehendak kita, supaya perasaan kita kembali terarah kepada Tuhan. Supaya bukan lagi kesenangan-kesenangan diri yang kita wujudkan. Supaya bukan lagi ego kita atau kepentingan-kepentingan diri itulah yang kita utamakan. Melainkan sungguh semuanya kita lakukan supaya hati, pikiran, dan perasaan kita terarah kembali kepada Tuhan. Itulah upaya bagi pembaruan diri, upaya bagi perubahan diri dari manusia lama kita yang penuh dosa dan kejahatan mencoba dibaharui oleh Kristus sendiri. Ibu bapak, saudari-saudara yang terkasih, dari sekian banyak hal yang bisa kita upayakan demi pembaharuan dan perubahan diri kita, ada satu cara yang paling efektif yang bisa kita wujudkan bagi perubahan dan pembaruan hidup kita.
cara itu adalah dengan berdoa. Mengapa dengan berdoa? Tentu kita bertanya demikian. Mengapa berdoa menjadi cara yang paling efektif bagi perubahan diri kita? Romo, saya sudah tekun berdoa. Saya sudah rajin berdoa. Tidak pernah ada sedikit waktu pun terlewatkan bagi saya untuk berdoa. Tetapi kok hidup saya begini-begini saja. Tetapi kok saya belum ada perubahan di dalam diri. Masih kerap kali jatuh di dalam dosa dan kesalahan. Maka peristiwa pengalaman yang kita saksikan dalam Injil hari ini menjadi suatu pengalaman yang mungkin bisa menjadi refleksi bagi kita, bahwa disitulah titik di mana doa sungguh-sungguh menjadi upaya yang membantu kita mengalami pembaruan diri. Doa sungguh-sungguh menjadi kesempatan bagi kita untuk menyaksikan kuasa dan kemuliaan Tuhan. Dikisahkan di dalam Injil tadi bagaimana para murid Petrus, Yakobus, dan Yohanes mengalami sebuah pengalaman spiritual, mengalami sebuah pengalaman rohani, di mana di dalam doa mereka menyaksikan secara langsung kemuliaan Tuhan yang begitu luar biasa. Ketika Yesus mengajak mereka berdoa, disitulah mereka menyaksikan betapa besar kuasa dan kemuliaan Tuhan bagi hidup mereka. Itulah yang kemudian membawa suatu hal yang mengubah diri para murid. Menyaksikan dalam keterpesonaan, menyaksikan di dalam kekaguman akan kuasa dan kebesaran Tuhan. Hanya di dalam doa mereka dapat menyaksikan itu semua. Akan tetapi kuasa dan kemuliaan yang Tuhan nyatakan kepada para murid, secara khusus Petrus, Yakobus, dan Yohanes, sungguh-sungguh memberi penekanan pada semangat perubahan diri. Sempat dikatakan bahwa Petrus merasa kagum dan terpesona dan ingin tinggal di situ berlama-lama, menyaksikan keajaiban yang dia lihat. Tetapi bukan untuk itu Tuhan Yesus menyatakan segalanya kepada para murid. Tetapi kuasa dan kemuliaan justru mengubah hati, memperbarui diri untuk akhirnya berani mewartakan kuasa dan kebaikan Tuhan di dalam sikap dan tindakan yang nyata. Mereka harus berani turun gunung untuk mewartakan kabar keselamatan itu. Ibu bapak, saudari-saudara yang terkasih dalam Kristus, tentu di dalam kehidupan ini seringkali kita masih bertanya, lantas bagaimana toh berdoa yang benar? Kita bertanya bagaimana, sejauh mana kita harus berdoa? Berapa kali kita harus berdoa? Tentu pertanyaan-pertanyaan ini muncul seiring dengan banyaknya doa dan permohonan-permohonan kita mungkin yang belum dikabulkan Tuhan. Maka gejolak-gejolak inilah yang seringkali membuat kita bertanya-tanya, apakah benar doa itu sungguh sangat relevan? Apakah benar doa itu sungguh sangat efektif bagi pembinaan iman kita? Pertanyaan ini muncul seiring dengan kita seringkali bertanya, saya sudah sering berdoa, saya sudah rajin devosi dan lain sebagainya, tapi masih saja ada persoalan, ada kesulitan yang aku hadapi setiap hari. Ibu bapak, saudari-saudara yang terkasih, Tuhan bukan tidak mendengarkan doa dan permohonan kita, tetapi belum saatnya bagi Tuhan untuk menyatakan segala yang baik bagi hidup kita. Pertanyaannya, apakah kita mau tetap intens, tetap senantiasa setia di dalam doa-doa kita supaya hubungan relasi kita dengan Tuhan itu tetap terjaga. Di titik itulah tantangan dan perjuangan yang perlu senantiasa kita bangun. Maka pengalaman iman yang dialami oleh para murid sebagaimana dikisahkan dalam Injil tadi tentu menjadi sebuah teladan bagi kita semua. Terlebih di masa prapaskah ini, bagaimana kita kembali setia
membangun doa-doa kita, baik secara pribadi, baik di dalam keluarga kita masing-masing, maupun secara bersama-sama. Bagaimana kita diajak untuk senantiasa membangun doa-doa kita secara lebih intensif, secara lebih sering, karena sungguh doa merupakan kekuatan bagi kita yang dapat membimbing kita mengalami perubahan dan pembaruan diri. Kekuatan doa menjaga kita dari segala macam perasaan maupun keinginan yang menjerat kita ke dalam dosa dan kejahatan. Maka menyadari bahwa ketika kita mulai menghadapi godaan, bahwa ketika kita mulai jatuh di dalam dosa dan kejahatan, saat itulah kita harus sesegera mungkin untuk berdoa. Menjalin relasi dengan Tuhan mengingatkan kita untuk kembali sadar, untuk segera memurnikan hati dan memperbarui diri. Maka Bapak Ibu Saudara-saudara yang terkasih, kekuatan doa inilah yang kiranya perlu untuk senantiasa kita bangun. Karena apa? Dengan berdoa kita memanggil Tuhan sendiri. Kita berbicara dengan Tuhan sendiri untuk membersihkan ruang hati kita. Untuk memurnikan hati kita dari segala macam dosa dan kejahatan. Dengan demikian kita boleh semakin merasakan bahwa akhirnya Tuhan sendirilah yang mengubah dan berkuasa penuh atas hati kita. Maka mari kita berjuang di masa Prapaskah ini untuk kembali membangun hidup doa kita. Kita mohon rahmat Tuhan sendiri agar kita terus setia membangun relasi kita yang intens dengan Tuhan lewat doa-doa kita. Supaya apa? Supaya kita tidak pernah lelah berjumpa dengan Tuhan di dalam doa. Karena dengan demikian kita akhirnya boleh sungguh-sungguh merasakan, boleh akhirnya menyaksikan kuasa dan kemuliaan Tuhan sungguh nyata bekerja di dalam perjuangan hidup kita setiap hari. Kita mohon rahmat berkat penguatan Tuhan agar kita senantiasa dimampukan untuk setia di dalam doa-doa kita yang menghantarkan kita mengalami perubahan hidup, memulihkan jiwa dan mendewasakan diri kita. Berkat Tuhan menyertai kita sekalian.